Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Sembarang dimanapun berada. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali kita setelah libur 2 hari. Ya benar ya, ini hari Senin ya. Ya, baju merah. Baju merah kita hari Senin. Ada Bang Helga, Bang Febri, Bang Bagcang, Bang Hairil Mulyadi, Bang Nano. Ada Bang Ansori, Bang Willy Saputra. Kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas mengenai SOP pengerjaan LCD. Sambil nonton, sambil servis. Siap, Bang Azhar ya. Kopinya jangan lupa, Bang. Kopi-kopi, rokok-rokok. Kopi saya mana? Oh ya, itu. Baik. Disambil-sambil saja, santai. Yang sempat ya, monggo, enggak sempat nanti giliran berikutnya gitu ya. Perbaikan dan pengukuran LCD smartphone, panduan komprehensif. Jadi, langkah-langkah ini harus kawan-kawan lakukan ketika menghadapi kasus atau kerusakan LCD tidak nyala. Tentu bukan sembarang klaim ya, bukan sembarang kita menentukan, menjudge, memastikan Pak ini langsung ganti LCD gitu ya. Kalau pecah itu oke lah ya, secara fisik rusak. Tapi ketika ada konsumen datang, dia bilang ini LCD saya ini tak nampak, tak ada tampilan sama sekali, padahal tidak pecah. Di telepon masuk, gitu. Kuncinya di situ. Di telepon masuk. Ada notifnya ada, tapi tidak muncul sama sekali. Jadi dari keluhan konsumen itu, ya, kawan-kawan, kita akan menghadapi dua kerusakan. Kerusakan apa yang akan kita hadapi? Yang pertama yaitu lampu yang tidak menyala. Ini dulu yang paling penting. Jadi kalau ada tampilan tidak muncul, itu lampunya yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Punya Yongki gimana? Punya Yongki. Yang FRP, tanya Kakak Juna. Ada 2 biji yang Samsung. Ketika kita bongkar, yang pertama kali kita cek adalah LCD-nya ini lampunya nyala atau tidak. Terus kalau nggak nyala, bagaimana cara mengatasinya? Ini yang penting. Ini yang penting. Yuk, langsung saja ya, gas ya. Ngabisin rokok dulu ini loh. Mana-mana. Kita sisihkan dulu. Ini ada handphone. Kebetulan handphone ini nyala. Mbak Ika, saya minta cermin, Mbak Ika. Cermin. Kaca. Ada nggak kaca? Kaca ini kita butuhkan untuk pengecekan LCD. Jadi LCD handphone nanti kita tegakkan begini atau miringkan begitu ya. Kita tes. Kita kan susah nih ngelihatnya. Nah, jadi di depan kita tuh harus ada cermin. Ini contoh saja. Nanti di sini saya minta bantu Abang ya, kalau ngelihat LCD-nya ini nyala atau tidak. Jadi kita harus tes dulu LCD ini nyala atau tidak. Oh ya, ini ada. Nah, jadi boleh kayak gini pakai kaca cermin gini ya. Taruh di sini buat ngaca kita juga oke. Nah, nanti akan kelihatan nih. Saya ngelihat nih. Ya. Saya ngelihat kayak gini dah. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Posisinya ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki kan, nah ini kacanya, cermin. Kita posisi di sini, lalu baru kita ukur. Jadi
Kalau LCD sudah lepas, gampang. Gampang. Kita tinggal ambil LCD-nya. Ini juga saya contohkan pengecekan LCD normal atau tidak. Kita ambil LCD bekas. Kayak gini. Nah, ada 2 di sini. Apa yang harus kita siapkan? Multitester. 1, kedua power supply. Power supply harus kita siapkan juga. Power supply kita nyalain. Ya, multitesternya juga kita siapin. Kita akan cek ini LCD hidup apa? Mati lampunya. Ini kebetulan udah pecah-pecah. Udah pecah-pecah ya, kawan-kawan. Untuk mengukur atau memastikan LCD ini nyala atau tidak, ini saya contohkan LCD yang sudah dibongkar. Sudah dibongkar seperti ini biar nampak. Nah, di sini kawan-kawan ada apanya nih? Konektor lampu ya. Ada yang 3 jalur, ada yang 4 jalur, kadang ada bahkan 5 jalur. Kayaknya 6 juga pernah deh. Ya. Saya ngeliat 6 jalur. Nah, ini berapa jalur nih? Ini 1 2 3 4 jalur. Di sini ada lambang A, ada lambang K, ada huruf ya. Sama juga di sini. Ya, ada A, ada K. A itu apa? A itu anoda. K itu katoda. Anoda itu positifnya, katoda itu negatifnya. Jadi kita siapkan power supply. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu power supply kita kasih tegangan, kita setel di angka 26 volt. 26 volt. Tuh, 26 volt ya. Nah, 26 volt itu lalu kita tempelkan ke LCD-nya, ke lampunya. Nih. Nah, kabelnya jauh. Jadi kita pertama harus pastikan dulu nyala atau tidak lampunya. Ya, kalau dalam kondisi dibongkar seperti ini, ambil pinset lah ya buat bantu biar gampang. Ini yang lancip aja enak. Nah, begini. Satu di merah, satu di hitam, jangan nyatu. Mati dia langsung. Konslet. Saya sering kaget ini. Konslet soalnya. Oke. Nah, sebaiknya power supply-nya pun terprotek. Jadi ketika nyentuh, cepret begini. Oh, kan keluar api langsung ya. Karena tinggi sekali tegangannya. Pakai protek. Proteknya diaktifkan. Merah, ya, kabel merah kita letakkan di A tadi. Di A. Mana A? Nampak enggak di saya ini pakai kacamata dulu. Jadi pastikan lampu LCD-nya nyala. Taruh di A, merah kiri. Lepas-lepas ya. Nih, A taruh, nah, kemudian taruh di K. Nah, tuh. Nyala ya. Nampak enggak? Ini supaya nampak ini harus saya buka ini. Ya, saya harus buka. Ini nyangkut. Nyangkut di sini dia nih. Ini saya balik aja nih ya, lampunya, lampu LED-nya. Nih. Kalau LCD orang ya jangan dibongkar-bongkar begini. Ya.
Pasti bermasalah nanti. Nyala ya. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya nih. Ini kan ada beberapa jalur nih. Ini yang K3 ya, nampak ya. K3. Cuman sisi ini yang nyala. Ada K2, K1. Nah, seharusnya ini. Nah, pindah lagi lampunya ya. Ini di sini juga. Ah, ini. Ada 3 jalur lampu di sini. Makanya dia sampai K1, K2, K3. Nah, jadi seperti ini. Kita pastikan lampu LCD-nya nyala. Nah, ini. Tapi ngetes LCD konsumen nggak gini caranya. Ini cuma contoh saja bahwa kita harus memberikan tegangan di LCD tersebut. Contoh lagi seperti ini nih. Nah, yang K. Yang A dulu. A plusnya. Baru yang K. Nampak ya? Nampak. Nah, jadi terang benderang. Oke. Ini caranya. Kalau LCD-nya terlepas. Bagaimana kalau LCD-nya ini kondisi terpasang? Seperti ini. Ya, masih dalam kondisi terpasang. Bang, ganti LCD. Atau, Bang, tampilan saya nggak nampak gitu kan ya. Nah, ini harus kita buka LCD-nya. Ya, buka LCD-nya. Harus kita ukur di sini. Di kaki yang mana yang kita ukur? Ini kan nggak mungkin nih kita lepas gitu kan, padahal dia utuh. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ada satu Y12. Y12. Ini juga belum sempat kepegang nih. Mana handphonenya ya? Y12, Y12. Kotak besar, kotaknya agak tinggi. Yang sudah jelas-jelas anu ya. Oh, enggak ini nah. Di atas ini. Nah, ini Y12, ini lampunya mati memang ini, pas banget ya. Di pas banget, kita akan cek satu persatu. Bagaimana, bisa nggak kita ngidupin lampunya ini. Nah, yang jelas ini kan kita harus cek dulu nih. Cek dulu, lampunya nyala atau tidak di lampu LCD-nya. Buka ini nih. Buka ini, lalu kita harus buka Borneo. Nah, Borneo skematik kita harus buka. Nanti kita harus cari tahu lampu yang tadi di sini nih, lampu yang di sini terhubungnya di konektor yang mana. Nggak bisa kita asal-asal tembak saja, ya, nggak boleh. Nah, kacau nanti. Nih saya loadingkan dulu Borneo-nya. Tadi belum persiapan ini kan. Ngopi. Ya, ngopi ya. Kopi cap Meteor. Bismillah. Pahit. Pahit banget nih. Luar biasa, tanpa gula ya. Udah tua-tua jangan minum yang manis-manis. Nih, saya loadingkan dulu. Rifki mana Rifki? Dia harus belajar tuh seharusnya. Belajar sambil melihat. Coba panggil. Rifki kenapa? Nggak di sini. Kamu di sini malam. Belajar cara mengendalikan Femi. Kamu lihat momen-momennya. Ini sambil tunggu loading. Oke, jadi intinya apa? Kita harus mencari jalur lampu yang ada di belakang karena kita tidak mungkin
orang datang dengan keluhan lampunya mati, lalu lantas kita langsung garap, langsung bongkar LCD-nya, jangan. Ya, jadi kita harus cari tahu di sini. Nah, untuk cari tahunya itu tadi kita harus buka Borneo. Kita harus pastikan jalur mana yang akan kita tembak 260 volt. Dan 26 volt itu ambang lah ya, ambang batas tinggi. Kadang ada memang yang menggunakan 30 volt. Kalau di bawah itu semakin lama semakin bawah semakin redup. Semakin bawah semakin redup. Nah, ini kita lihat, kita buka Vivo Y12. Hardware solution LCD light. Jadi di Borneo ini sudah disiapkan jalur untuk lampu. Oke, kita buka. Ini kecilin dulu. Nah, kita lihat di sini. Ada LED K, ada LED A. Ingat, LED A itu jalur positifnya lampu, LED K itu jalur minnya lampu. Jadi harus dua-duanya terpasang. Sehingga apa? Kita harus kasih tegangan di situ. Kita harus kasih tegangan. Nah, mana nih tampilannya? Nah, ini yang dua layar ini ya, dua tampilan. Tuh. Nyala enggak sih lampu LCD-nya ini? Nah, ini harus kita buktikan terlebih dahulu. Tadi, ini kabelnya, kabel hitam. Kabel merah. Lalu, kita beri tegangan. Nah, ini kita harus ada yang lihat nih. Harus ada yang nonton dulu, pengelihat apakah lampunya nyala atau tidak. Ini saya arahkan ke sana, ke kawan-kawan yang offline ini. Nampak enggak? Ya. Kemudian lihat warna kuning tadi LED K ya. LED K berarti hitam. Kabel hitam ini. Ini hitam ya. Di bagian atas pinggir. Atas pinggir berarti di sini. Itu. Saya tempelkan di sini. Ya, atas. Kemudian yang bawah itu kaki nomor 2. Aduh, agak susah nih ya, mata saya agak ini. Cuman lihat di sini ya, tolong ya bantu. Ya, kawan-kawan yang di sini. Nyala ya? Nyala. Berarti ini dipastikan kawan-kawan yang nonton mungkin ini coba cerminnya diambil. Ada yang bisa ngambil cermin ini? Ya, taruh di situ. Nampak enggak? Enggak begitu kelihatan ya, karena walaupun nyala gelap ya. Nyala gelap ya. Intinya begitulah. Intinya gitu deh, ya wes. Ya. Susah. Ini buat saya cermin aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kita pastikan ini LCD-nya lampu nyala. Baik. Pertama, ada yang nanya enggak nih di bab ini nih? Nah, saya cek dulu. Oke, ada Bang Abu Maryam, Bang Hendrata, Bang Agus Taufik, Bang Paria Mansah. Oke, Bang Mansah ya. Bang Zul, Bang Isong, Bang Konohamaru Gokil, Bang Rumput Liar. Mbak, SOP yang kemarin belum dikirim, yang sinyal ya? Oh iya, nanti saya ubah dulu Bang. Ada beberapa yang harus saya edit ya. Ada Bang Chandra Chen. Besok Mbak Ika kejar saya buat ngerjakan SOP ya. Karena baru di materi.